Halo teman-teman semua, selamat datang di course kuantitatif trading. Saya Windra dan hari ini kita akan mulai ya satu perjalanan untuk mengenalkan apa itu kuantitatif trading. Setelah course ini ya, mestinya teman-teman bukan hanya paham gitu ya tentang apa itu kuantitatif trading, tapi punya skill, punya keterampilan untuk menjadi trader yang menggunakan data ketika mengambil keputusan. Ya. Kalau selama ini ya, mungkin teman-teman atau ada trader yang hanya mengandalkan feeling, mengandalkan intuisi untuk ngambil keputusan, maka feeling atau intuisi itu sebenarnya bisa disupport dengan data yang terukur, dengan data kuantitatif, ya. Kalau pakai feeling aja gitu ya, seringkali mengecewakan gitu ya. Udah beli ujung-ujungnya beli high atau jualnya low gitu ya. Nah, di video ini kita belajar cara trading yang based on data yang terukur, yaitu quantitative trading. Ini adalah video pertama ya dari modul 1. Modul 1 itu Foundation Analytics ya, Foundation Analytics, dan di video ini kita akan belajar tentang konsep konsep quantitative trading ya. Sisanya nanti di video-video berikutnya nanti kita akan lebih banyak praktek untuk menganalisis data, kemudian menerapkan strategi, melakukan backtest dan sebagainya, ya. Sebenarnya kita lihat dulu ya, apa itu quantitative trading, quant trading ya. Quant trading itu adalah pendekatan satu trading yang pendekatannya berbasis data dan matematika. Jadi nggak lagi berdasarkan feeling, kayaknya gitu ya, sepertinya, ya, feeling saya hari ini gitu ya, enggak. Keputusannya semuanya based on number, based on number. Yang kedua, kita akan menggunakan algoritma dan model statistik ya, untuk mencari peluang profit. Komputer tuh bisa scan ribuan data ya dalam dalam sekian detik gitu ya, dan bisa menemukan pattern atau pola berdasarkan strategi yang kita tentukan. Kita akan manfaatkan kemampuan ini, kemampuan untuk analisis data dari komputer dengan strategi, dengan algoritma tertentu, dengan metode tertentu untuk mencari peluang profit. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting juga ya, bahwa ketika kita menggunakan quantitative trading untuk trading, maka sudah tidak ada lagi emosi yang terlibat di sana. Zero emotion, gitu ya. Kalau ada emosi itu kita seringkali FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan kereta, ya, belinya pucuk, tapi ujung-ujungnya nanti malah jual di low. Nah, semua udah ada rule-nya kalau quantitative trading, tinggal diikuti aja rule-nya. Yang keempat, ya, backtesting. Dengan backtesting ini kita bisa menganalisis data historis terlebih dulu ya, sebelum kita mempraktekkan strategi yang akan dikembangkan. Jadi tujuannya simple, kita akan membuat ya sistem trading yang konsisten, yang bisa diulang-ulang. Jadi hasilnya sistemnya akan berjalan sama hari ini, besok juga menggunakan sistem yang sama, lusa, sampai bulan depan selama sistem itu work, bisa dipakai seterusnya. Nah, untuk perbandingan ya, manual dan kuantitatif ya. Yang pertama manual ya. Manual itu kalau mengambil keputusan, itu basisnya adalah analisis yang sifatnya subjektif, ya, analisis yang sifatnya subjektif. Tapi kalau kuantitatif, itu kita ngomongnya berdasarkan 1.000 data historis, kondisi saat ini itu 65% kemungkinan naik dalam 24 jam ke depan. Nah, itu basisnya data gitu ya. Basisnya data, basisnya model matematika. Untuk emosi ya, untuk emosi. Ini yang killer juga gitu ya. Udah berapa kali ya kita, eee, plan untuk cut loss di 5%, tapi ketika beneran floating loss 5%, yang kita lakukan tuh malah menunggu. Ah, siapa tahu reversal gitu ya. Tahu-tahu udah minusnya, floating drawdown-nya udah minus 20% gitu ya. Itu juga untuk profit gitu. Kalau profit 10% kita greedy gitu ya, kita tunggu. Siapa tahu bisa naik gitu ya. Malah turun gitu ya. Profitnya malah akhirnya habis gitu. Nah, kalau di quantitative trading kita mengeliminasi faktor emosi yang seperti itu, ya. Dari sisi waktu eksekusi gitu ya, kita itu butuh memonitor chart terus-menerus ya secara konstan. Capek juga gitu ya kalau harus monitor, chart karena ya tadi ya mungkin takut kalau tiba-tiba harganya naik atau takut kalau
harganya turun sementara kita sudah ada posisi gitu. Nah, kalau quantitative trading itu bisa jalan 24/7, bisa jalan terus-menerus gitu ya, yang bikin sistem atau buat algoritmanya bisa tidur, sistemnya tetap jalan ya. Untuk konsistensi ya, untuk konsistensi. Konsistensi itu kalau manual itu mood dependent, ya tergantung dari kondisi trader. Kalau lagi stres mungkin decision making-nya jelek gitu ya. Kalau lagi happy overconfident, gas terus gitu ya. Kalau lagi sakit fokusnya gampang buyar ya. Nah, kalau quantitative trading akan selalu konsisten sesuai dengan rules-nya. Kemudian yang kelima ya, skalabilitas gitu. Skalabilitas dengan manual itu kita paling banyak bisa berapa banyak sih mantau mantau chart atau mantau pergerakan koin dalam satu hari gitu ya. Paling 5 koin atau 10 koin gitu ya. Itu udah banyak sekali gitu ya, harus pasang beberapa monitor sekaligus gitu. Nah, kalau quantitative trading kita bisa handle langsung sekaligus 10 koin gitu, atau bahkan 100 koin gitu. Karena apa? Karena yang menghandle atau yang menangani adalah sistem atau komputer gitu ya. Makanya institusi besar itu, seperti hedge fund ya, udah pindah ke model quantitative approach. Karena praktis tadi, ya, karena di situ bisa diskalakan, nggak hanya satu atau 2 aset, tapi bisa puluhan aset. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah mengapa kripto ini cocok untuk quantitative trading? Yang pertama, high volatility high volatility. Volatilitas di kripto itu gila-gilaan gitu ya. Bitcoin itu sehari bisa swing 5 sampai 10%. Altcoin yang lain mungkin bisa 20 sampai 30% atau bahkan lebih. Nah, volatility itu sebenarnya adalah opportunity. Semakin banyak price movement, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan profit pada algoritma yang kita susun. Nah, yang kedua, marketnya itu nggak pernah tutup 24/7 ya, 24/7. Beda dengan saham yang hanya di hari kerja, Senin sampai Jumat gitu ya. Beda juga dengan forex yang dari Senin sampai Jumat, betul 24 jam ya forex, tapi hanya buka di hari Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu karena bank tutup, ya nggak ada transaksi, ya. Kalau Bitcoin 24/7, marketnya nggak pernah tutup. Ketiga, ini rich data ya, datanya itu sangat banyak ya. Historical datanya itu mudah didapatkan. Ya, kita bisa mendapatkan data real time dengan menggunakan API ya, mungkin API-nya baik Binance atau Coinbase gitu ya. Itu free gitu ya, gratis. Kita bisa akses data ini dengan cepat untuk bisa kita analisis. Nah, kombinasi dari volatility yang tinggi, market 24/7, kemudian real time historical data, itu membuat kripto ini satu lingkungan yang perfect gitu ya, perfect environment untuk kita menerapkan strategi kuantitatif, ya. Ditambah lagi market kripto ini market yang masih muda gitu ya, masih 10 atau 15 tahun terakhir gitu, ya. Sehingga di situ ada banyak inefisiensi yang bisa kita manfaatkan. Kalau di saham atau di forex itu sudah puluhan tahun gitu, udah puluhan tahun di situ ya. Nah, masih kripto ini masih early adopter, ya, early adopter phase. Jadi satu playground yang sempurna gitu ya, untuk kita bisa belajar kemudian bisa mendapatkan profit dari quantitative trading. Nah, bicara tentang quantitative trading ya, ada beberapa jenis quantitative trading. Yang paling simpel itu greed trading, ya, greed trading. Greed trading ini, pada dasarnya kita pasang buy atau sell order di level harga tertentu secara bertingkat, ya. Misal beli setiap turun 2% atau jual setiap naik 2%. Jadi cocok untuk market sideways, ya, market yang high volatility gitu ya. Simple tapi bisa efektif kalau paham atau kalau strateginya tepat, ya. Yang kedua adalah ini ya, mean reversal. Mean reversal ini konsepnya adalah harga yang sudah terlalu jauh dari average, itu akan balik lagi, ya. Jadi kita ambil posisi harga saat menyimpang dari harga rata-rata historisnya, ya. Cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk range bond market, stable coins gitu ya. Seperti karet ya, kalau ditarik akan snapback gitu ya, akan kembali lagi. Nah, yang ketiga itu model, quantitative trading, momentum trading. Momentum trading ini kebalikan dari mean reversal tadi.
Kalau momentum trading kita ikut tren yang kuat berdasarkan volume dan price action tertentu, ya. Trend is your friend gitu. Ya, cocok untuk trending market dan breakout situations, ya. Seperti surfing kita ride the wave gitu ya, kita mengikuti ombak. Nah, yang keempat, model quantitative trading yang keempat itu adalah AI kuantitatif. Ini yang paling advance gitu ya. Kita bisa menggunakan machine learning, ya, ML itu machine learning ya, dengan harga atau dengan data historis yang kita punya, mungkin 5 tahun ke belakang, dengan menggunakan data historis itu kita feed-kan ke, algoritma atau metode machine learning tertentu. Ya, ada banyak metode machine learning yang bisa dipakai gitu ya, misalnya neural network, saraf tiruan gitu ya, atau mungkin, hidden Markov model atau, eee, rainforest dan sebagainya untuk melakukan prediksi gitu ya. Nah, data yang bisa kita feed ke dalam machine learning ini juga macam-macam gitu ya. Misalnya order order book gitu ya, misalnya funding rate-nya, sentimen analisisnya, on-chain datanya gitu ya. Tapi kita perlu hati-hati juga kalau di machine learning ya, karena, datanya bisa sangat noisy dan overfitting ya. Overfitting itu artinya, ketika dilakukan pada data latih, itu hasilnya bagus gitu, tapi ketika masuk ke data yang sebenarnya, hasilnya bisa tidak sebagus saat performa pada data latih. Nanti akan kita lihat ya bagaimana metode AI atau menggunakan machine learning ini. Nah, di course ini ya, kita akan lihat ya, ada roadmap yang akan kita ikuti gitu ya. Modul yang ke-1 saat ini ya, video ini adalah Foundation Analytics. Nanti akan ada quantitative mindset, kemudian setup tools-nya, kemudian data acquisition gitu ya. Kemudian modul yang kedua itu adalah grid trading, kemudian modul yang ketiga ada mean reversal, modul yang keempat momentum dan trend following, dan yang kelima portofolio dan risk management gitu ya. Karena ini hal yang penting gitu ya. Kita bisa punya strategi apapun, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana portofolio atau manajemen resiko yang kita terapkan untuk strategi tersebut, ya. Untuk tools atau teknologi stack-nya, kita akan pakai Python ya. Python itu bahasa pemrograman untuk mengembangkan algoritma atau strategi yang kita akan terapkan gitu ya. Kenapa kok Python gitu? Ya karena ini yang paling mudah dipelajari. Jadi kalau belum pernah belajar programming language sama sekali, seharusnya Python ini yang paling cocok. Plus Python itu punya library-library yang bisa dimanfaatkan dengan cepat untuk kita melakukan analisis data atau melakukan atau menerapkan ya strategi yang akan kita pakai gitu. Kemudian untuk melakukan backtest ya, backtest itu kita akan pakai Backtrader. Ada beberapa alternatif ya, Backtrader atau Frictrade. Tapi kalau Frictrade ini, agak kompleks setup-nya karena kita membutuhkan Docker gitu ya, virtual machine ya, untuk kita bisa mensimulasikan, eee, proses backtest-nya. Kemudian akan ada AI tools, saya pikir karena, eee, nggak semuanya gitu ya memahami programming language, kita akan dibantu dengan menggunakan ChatGPT atau Copilot atau mungkin tools yang lain, AI tools yang lain gitu ya, untuk menerapkan algoritma, untuk mempercepat, development strategi yang akan dikembangkan, ya. Karena kalau mengembangkan sendiri bisa 3 jam, 4 jam, atau 10 jam gitu ya, tapi kalau pakai AI tools kita bisa mempercepat 10 atau 20 menit selesai algoritmanya dan bisa di-backtest gitu ya. Nah, ini mindset yang perlu kita punyai kalau kita akan beralih ke quantitative trading gitu ya. Yang pertama adalah quantitative trading itu data driven decision making. Semua keputusan harus berdasarkan data, ya, bukan feeling, gitu ya. Kalau sistemnya bilang sell, ya sell, kalau sistemnya bilang buy, ya buy, ya. Yang kedua, quantitative trading itu probability thinking, probability gitu. Basisnya adalah probabilitas, peluang gitu. Nggak ada strategi yang 100% punya 100% win rate, nggak ada, ya. Kita harus fokus pada yang namanya ekspektasi ekspektansi, ya. Average profit per trade-nya bagaimana? Strategi dengan win rate yang cuma 40% itu akan bisa menguntungkan ketika, average winner-nya itu lebih besar daripada average loss-nya, walaupun win rate-nya cuma 40% gitu ya.
Nah, yang ketiga, itu systematic approach ya, disiplin, ikuti rules gitu ya, nggak ada perkecualian gitu ya. Eee, Intinya kita nggak tergoda untuk melakukan manual override gitu ya. Kalau sistemnya running, ya jangan di-override gitu ya, jangan diintervensi gitu ya. Percayalah pada sistem, ya. Yang keempat, ya continuous improvement, selalu testing, optimizing, dan beradaptasi dengan kondisi market, ya beradaptasi dengan kondisi market. Di video berikutnya ya, kita akan belajar, kita akan coba untuk melakukan setup, ya setup, eee, Python dan AI tools, ya. Complete development environment ya, kita bangun, kita akan buat, bagaimana environment-nya, mulai dari awal gitu ya. Kemudian di video yang ketiga berikutnya, kita akan fokus di data acquisition dan pembersihan data, ya. Kita ketemu di video berikutnya, sampai jumpa.